Di video kali ini, kalian akan tahu risiko berinvestasi di reksadana pendapatan tetap dan juga tipsnya. Jangan lupa tonton terus sampai habis ya. Sebelum mulai, mungkin Mindu mau kasih disclaimer dulu kali ya. Konten ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan. Reksadana mengandung resiko, jadi pastikan kamu tetap baca prospektus dan fun fact sheet-nya sebelum berinvestasi, serta sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan finansial kamu. Apakah ada strategi khusus yang bisa diterapkan oleh Trimega Asset Management untuk mengoptimalkan kinerjanya, Kak? Oke, sebetulnya kan dari sisi market memang cukup kondusif nih, karena tadi balik lagi kita di era suku bunga rendah, jadi instrumen berbasis obligasi dan sukuk tuh menjadi menarik. Tapi perlu diakui memang tahun ini challenge-nya itu adalah pada program kebijakan fiskal pemerintah yang memang bisa dibilang cukup agresif. Kalau teman-teman duit lihat kan postur APBN kita tuh dibandingkan tahun 2025 lebih gendut ya tahun ini. Jadi harusnya itu mungkin jadi salah satu concern juga buat kita, karena kalau misalnya spending atau belanja negaranya itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara, ya pasti kan resikonya adalah fiskal defisitnya bisa semakin besar. Dan juga mungkin supply obligasi di market itu akan jadi bertambah. Jadi challenge seperti inilah yang menurut kita perlu menjadi concern. Nah, oleh karena itu, untuk strategi pendekatan kita di produk-produk reksadana pendapatan tetap, kita lebih prefer obligasi atau sukuk dengan durasi pendek, dengan tenor-tenor pendek gitu. Jadi untuk yang tenor menengah panjang kita a bit cautious ya, karena biasanya kan kalau kita nih sebagai investor ngelihatnya mungkin let's say 1-2 tahun ke depan kan eranya suku bunga rendah. Tapi suku bunga itu kan siklus ya. Kalau suku bunganya rendah selama beberapa tahun, inflasinya naik ya, inflasinya spike, biasanya pasti kebijakan moneter selanjutnya adalah naikin suku bunga ya. Betul. Jadi untuk obligasi atau sukuk yang tenor-tenor menengah panjang, biasanya orang udah price in hal tersebut. Jadi biasanya untuk saat ini obligasi menengah panjang itu jadi yield-nya lebih naik nih. Lebih naik berarti kan harganya turun. Orang-orang lebih prefer yang obligasi atau sukuk berdurasi pendek, karena sesuai kan dengan kondisi market 1-2 tahun ke depan yang masih akan ada di era suku bunga rendah. Jadi untuk portofolionya Tedacia, kita juga relatif lebih defensif, kita pilih yang tenor pendek supaya bisa lebih jaga stabilitas portofolionya. Kira-kira apa saja sih, Kak, risiko-risiko utama yang mungkin perlu dipahami nih oleh calon investor dari Tedacia ini? Oke, kalau investasi di reksadana pasti ada risiko ya. Betul. Bahkan di fund fact sheet itu udah kelihatan tuh. Ya, udah pasti tertulis ya. udah tertulis ya risikonya ada 1 sampai berapa, 7 atau 8 gitu ya poin-poinnya. Cuma memang yang paling penting nih teman-teman, sangat perlu dipahami bahwa reksadana, terutama mungkin yang non pasar uang ya, entah itu reksadana pendapatan tetap, campuran maupun saham, itu pasti ada yang namanya resiko kenaikan dan penurunan harga investasi, harga NAV. Nah, itu perlu di-highlight banget. Apalagi kalau kita ngomonginnya pendapatan tetap, kan pasti kaitannya akan sangat erat sekali sama tadi ya, siklus suku bunga. Kalau suku bunga turun, ya berarti instrumen pendapatan tetap bakalan dapat upside nih. Tapi kalau sebaliknya, kalau suku bunga naik, nah itu juga pasti akan mempengaruhi tuh harga-harga obligasi dan harga sukuk, dan mungkin secara jangka pendek bisa aja terjadi penurunan nilai investasi teman-teman. Jadi itu perlu dipahami, resiko market ya, resiko naik turunnya suku bunga itu bisa jadi salah satu Tolak ukur ya. tolak ukur, bisa salah satu hal yang perlu dicermati gitu ya sebelum kita mengambil keputusan investasi. Nah, terus kalau kita bicara obligasi, surat hutang ya, bicara surat hutang, bicara obligasi, bicara sukuk, pasti ada yang namanya resiko kredit. Apalagi untuk surat hutang yang diterbitkan oleh emiten korporasi. Kalau diterbitkan pemerintah kan biasanya yang nggak mungkin negaranya bangkrut gitu ya. Kalau diterbitkan oleh korporasi bisa saja nih ada resiko gagal bayar. Jadi biasanya kita sebagai manajer investasi pasti akan lebih selektif dalam memilih instrumen obligasi maupun suku korporasi. Kita pilih yang ratingnya harus minimum single A gitu ya, jangan yang di bawah itu kayaknya masih bikin deg-degan ya. Walaupun secara kupon pasti lebih menarik gitu ya, cuman kan kita harus menyeimbangkan juga sama resikonya. Terus juga biasanya kita lebih suka
yang emiten-emiten yang memang punya prospek bisnis yang bagus. Kita kaji secara kuantitatif seperti apa potensi ke depannya, dan juga kita lebih suka sama emiten korporasi yang tergabung dalam konglomerasi besar. Jadi itu jadi beberapa aspek kualitatif yang kita pertimbangkan lah dalam pemilihan obligasi maupun suku korporasi supaya bisa mengurangi resiko kredit tadi. Seperti itu. Dan terakhir sih biasanya ada resiko kepatuhan ya, tapi kalau produknya reksadana pendapatan tetap berbasis syariah pula, sudah ada Dewan Pengawas Syariah, harusnya sih udah sesuai ya. Harusnya monitornya dilakukan secara berkala dan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Oke, mungkin boleh di-spill kali ya. Kira-kira ada nggak sih nih tips-tipsnya untuk teman-teman mungkin yang ingin berinvestasi di Tadatsha ini? Tipsnya pasti yang paling utama ya basic sih ya, tapi pahami tujuan investasi ya nggak sih. Terus banget. Kalau misalnya kalau aku sendiri ya, kalau mau invest ya lihat dulu nih, kalau dari sisi risk profile aku sebetulnya lebih ke arah moderate, ya berarti mungkin untuk produk-produk seperti ini aku secara komposisi portofolionya bisa lebih besar, bisa lebih optimal gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau investasi juga nggak boleh semua dalam satu kantong yang sama ya. Betul. Harus tetap jalanin prinsip diversifikasi. Misalnya nih sekarang kita ngelihat, oke 1-2 tahun terakhir suku bunga rendah, instrumen berbasis obligasi menarik. Cuman kalau kita semua taruh dana kita di situ, terus 2-3 tahun selanjutnya ternyata pasar saham yang rally, kan kita tinggal gigit jari gitu ya, kita nggak dapat exposure di sana. Jadi menurutku diversifikasi itu sangat penting sekali, karena kalau misalnya kita bicara reksadana, invest di market selalu ada cycle ya. Mungkin 2 tahun ini adalah cycle buat bonds, buat obligasi, buat reksadana pendapatan tetap, tapi selanjutnya bisa jadi, we never know, bisa jadi reksadana saham ya. Makanya bagi-bagilah portofolio investasi teman-teman. Tapi balik lagi, sesuaikan dengan risk profile. Kalau yang punya risk profile moderate, mungkin 60%-nya bisa di reksadana pendapatan tetap, ya taruhlah 20-30% itu di reksadana saham atau campuran, 10% buffer, ya kan? 10% bisa di reksadana pasar uang. Oke, kira-kira ada nggak sih nih Kak pesan dan kesan kepada masyarakat mungkin yang mungkin masih ragu gitu untuk berinvestasi, untuk mulai coba berinvestasi di reksadana pendapatan tetap? Nah, buat yang masih ragu-ragu gitu ya, buat mulai, apalagi mungkin investasi ini suatu hal yang baru ya, nggak gampang gitu untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang kita nggak familiar. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa setiap perjalanan finansial itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi Tadatsha ini hadir untuk bisa membantu teman duit supaya bisa investasi dengan lebih tenang, apalagi yang punya preferensi syariah. Terus dikelola juga secara profesional oleh MI ya. Dan kita di sini fokusnya kan kalau pendapatan tetap pada instrumen yang relatif lebih stabil ya. Karena tadi kasih kupon secara berkala. Jadi kalau buat teman-teman mau mulai, saya kira ini produk yang cocok ya. Secara resiko nggak terlalu besar, tapi ya kalau dilihat dari return ya, kalau nanti mungkin bisa cek di aplikasi Tanam Duit ya. Kira-kira berapa sih nih return dari produk Tadatsha ini? Oke, di tahun 2025 kemarin itu kita di sekitar 9,1%. Return 1 tahunnya, year on year-nya. Jadi lumayan menarik produk ini. Yang terpenting itu tadi sih, berani untuk mulai dulu, satu langkah kecil bisa menentukan perjalanan investasi teman-teman. Penting berani ya, harus berani. Karena kalau nggak berani mau dirimu. kapan? Iya. Kapan mulainya? Setuju. Oke, terima kasih teman Dwi sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi di Bedah Reksadana kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa di Bedah Reksadana selanjutnya. Dadah!